Bab 29. Tuh kan kamu gak merasakan sesuatu yang aneh? Itu berarti aku gak berbuat apapun tanpa sepengetahuanmu, Nis. Kalaupun aku ngapa-ngapain kamu toh kita juga udah halal, Anissa. Gak akan ada yang melarang ataupun marah jika aku membuatmu hamil sekalipun, Mas Andre berkata panjang lebar. Ia menegaskan bahwa dia tidak berbuat sesuatu kepadaku. Baiklah, kali ini aku percaya sama kamu, Mas. Tapi awas kalau sampai aku temukan sesuatu yang ganjil. Mas harus bertanggung jawab, aku mengancamnya untuk yang kedua kalinya. Iya, Anissa, lagian juga aku harus bertanggung jawab seperti apa lagi? Sekarang bukannya aku telah resmi menjadi suamimu. Aku juga malah senang kalau sampai benar kamu hamil anakku. Aku akan lebih dari bertanggung jawab, ucapnya sambil terkekeh. Sikap Mas Andre membuatku bertambah malu. Hingga kedua pipiku terasa menghangat. Mungkin wajahku sudah seperti kepiting rebus saat ini. Ih, malah ketawa. Emang apanya yang lucu? Aku memanyunkan bibirku dan melemparkan bantal padanya. Aku tidak terima dia tertawa karena merasa akulah yang sedang Mas Andre tertawakan. Lagian kamu ini lucu. Aku harus bertanggung jawab gimana lagi coba? Kamu itu sudah menjadi istriku, halal bagiku kalau mau melakukan apapun. Meskipun kamu menolaknya. Tapi aku tidak akan memaksamu karena aku mau melakukan kewajiban sampai kamu sudah siap. Aku mau melakukan hubungan itu atas dasar suka sama suka, bukan karena keterpaksaan. Mas Andre berkata dengan sangat gentleman. Jika ia mau menungguku sampai aku siap. Mendengar penuturan Mas Andre membuatku percaya padanya. Terima kasih ya Mas, kalau kamu menungguku sampai aku siap. Aku berterima kasih padanya. Aku merasa lega karena Mas Andre tidak akan memaksakan kehendaknya. Iya Nisa. Bagaimana keadaanmu sekarang? Apakah kamu sudah mendingan? Tanya Mas Andre. Mas Andre bertanya lagi, ia menanyakan keadaanku sekarang. Lumayan Mas, tinggal pusingnya aja dikit. Aku menyahut pertanyaannya. Aku memberitahu keadaanku kalau kepalaku masih terasa pusing. Syukurlah kalau begitu. Ya sudah, kamu istirahat ya. Apa kamu mau makan dulu? Nanti biar Mas pesankan. Kamu mau makan apa? Mas Andre bertanya kepadaku. Aku mau makan apa sekarang? Gak usah lah Mas, aku belum lapar. Aku menjawab ucapan Mas Andre dan menolak tawarannya. Ya udah, terserah kamu saja. Kalau kamu butuh apa-apa, jangan sungkan bilang saja sama Mas. Mas pasti akan membantumu, ujarnya. Iya Mas, terima kasih. Aku berterima kasih kepada suamiku karena mau membantuku. Sejak kejadian ini, suasana di antara Mas Andre dan aku menjadi agak mencair. Tidak beku lagi. Mas Andre mau mengajakku bicara walaupun dia belum bisa bersikap dan berkata romantis. Mas, emang kenapa sih tadi Mas menyuruhku mandi? Emang kita mau pergi kemana? Tanyaku. Aku bertanya kepada suamiku, kini jiwa kepoku kembali meronta. Aku ingin mengetahui apa alasannya sehingga Mas Andre menyuruhku untuk segera mandi. Aku kini mulai berani banyak nanya karena Mas Andre tidak lagi sadis seperti biasanya. Tadinya Mas mau ngajak kamu menonton, katanya kamu bosan berada di hotel terus. Aku juga melihat jika kamu senang banget nonton drakor. Makanya Mas berinisiatif untuk mengajak kamu ke bioskop. Ia memberitahuku maksud dan tujuannya. Mas Andre memberitahukan kepada ia menyuruhku untuk segera mandi. Pada saat itu aku sedang seru-serunya menonton drakor di televisi. Kenapa Mas gak bilang kalau mau mengajakin aku nonton? Coba kalau Mas tadi ngomong, kalau Mas akan mengajakku nonton. Aku sudah pasti gak akan menolaknya Mas.
Ayo mas, mending sekarang aja nontonnya, mumpung masih siang, ajakku. Aku mengajak Mas Andre untuk segera menonton bioskop. Namun Mas Andre menolaknya karena alasan aku masih sakit. Aku tidak peduli dengan alasannya itu karena aku sangat ingin menonton. Pada saat ini, aku merajuk kepada Mas Andre supaya keinginanku pun terpenuhi. Apa-apaan sih kamu, gesit banget kalau bilang akan menonton. Gak ada nonton-nontonan. Orang kamunya aja masih sakit begitu, barusan saja kamu bilang kamu masih pusing. Coba saja kalau kamu tadi nurut sama ucapan mas, kamu segera mandi, mungkin kejadiannya nggak bakal seperti ini. Kamu ngeyel sih jadi orang, dasar sudah manja, keras kepala lagi. Mas Andre malah menceramahiku. Dia bukannya menuruti mauku, malah terus-terusan ngomel padaku. Mas Andre membujukku kalau memang aku mau menonton, aku harus makan dulu supaya cepat sembuh. Aku sudah dianggap anak kecil saja sama Mas Andre. Udah, sekarang lebih baik kamu makan dulu biar cepat sembuh. Setelah kamu sembuh, baru jos kita berangkat nonton. Jangan bikin masalah baru, nanti kalau terjadi sesuatu, aku yang disalahkan sama papamu. Mas Andre membujukku supaya sembuh dulu baru nonton. Ia pun panjang lebar menasehatiku. Ya, mas kok gitu sih, kataku tidak senang. Tunggu Anissa sampai kamu benar-benar pulih, baru kita menonton. Ucapnya Mas Andre memberi keputusan dan perkataannya itu tidak bisa diganggu-gugat. Setelah sekian lama terdiam, aku pun teringat tentang Sonia. Aku penasaran dan ingin menanyakan tentang siapa Sonia itu. Ada hubungan apa antara Mas Andre dengannya? Sungguh aku merasa penasaran dan hati ini merasa tidak tenang ingin mengetahui yang sebenarnya. Mas, Sonia itu siapa sih? Apa hubungannya denganmu? Apa dia itu pacarmu ya? Aku bertanya kepada Mas Andre tentang Sonia yang tadi pagi ketemu di taman. Aku merasa penasaran dengan hubungan mereka berdua. Aku ingin supaya Mas Andre mau jujur kepadaku. Aku ingin agar suamiku tidak menyembunyikan sesuatu dariku, apapun itu. Sudahlah Nis, kamu gak perlu tanya siapa dia, gak ada gunanya juga buat kamu. Gak ada gunanya juga buat kamu, mending kamu makan dulu, ini aku udah siapin. Mas Andre gak mau memberitahu siapa itu Sonia dan ada hubungan apa dengannya. Ia malah menyuruhku makan dan dia menyuapiku. Rupanya ia tadi sudah meminta resepsionis untuk menyiapkan makanan untukku dan mengantarkannya ke kamar kami. Aku pun makan karena dia terus membujuk, setengah memaksaku. Dia menyuapiku dengan sangat telaten, membuat hatiku sedikit terbuka dengan sikapnya itu. Selesai makan, aku nonton TV kembali. Mungkin efek dari kenyang sampai tidak terasa aku ketiduran. Pas kebangun, ternyata Mas Andre pun tertidur juga. Mungkin dia kelelahan telah meladeniku. Aku pun melihat jam dinding, ternyata sudah waktunya sholat asar. Aku bangun lalu menuju kamar mandi untuk mandi sore dan melakukan sholat asar. Sesampainya di kamar mandi, aku segera melucuti semua pakaian yang menempel di tubuhku. Saat selesai mandi, aku berniat berganti pakaian di kamar ganti sambil bercermin dan teriakku. Aku menjerit sekencang-kencangnya saat melihat sesuatu yang menurutku aneh.